Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, dan salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Channel. Kali ini viral di media sosial mengenai guru Zuhdi atau Kiai Zuhdi atau Ustadz Zuhdi yang memukul seorang santri, teman-teman. Lalu beliau mendapat laporan dari pihak wali murid dan yang tidak terima dan mendapatkan denda 25 juta, lalu negosiasi, keputusannya beliau didenda sebesar 12,5 juta, ya. Nah, sontak hal ini menimbulkan reaksi dari banyak tokoh, teman-teman, ya. Kita akan tampilkan beberapa cuplikan video mulai dari proses awal permasalahan ini terjadi, kemudian keterlibatan pihak lain selain dari wali murid ini yang menyebabkan guru Zuhdi kena denda. Lalu kita akhiri dengan reaksi atau respon dari tokoh-tokoh agama yang bersimpati kepada Ustadz Zuhdi atau guru Zuhdi atau Mbak Yai Zuhdi ini, teman-teman, ya. Oke, kita simak beberapa cuplikan videonya, teman-teman, ya. Berikut penjelasan Ahmad Zuhdi, 63 tahun, seorang guru madrasah diniyah di Demak yang dituntut 25 juta oleh wali murid gara-gara pukul siswa. Iya, usai hebohnya kasus guru madrasah diniyah di pelosok Demak yang dituntut 25 juta rupiah oleh wali murid, saat ini menjadi keprihatinan masyarakat. Diketahui guru tersebut pun bernama Ahmad Zuhdi, 63 tahun, yang diketahui mengajar di Madrasah Diniyah Rodatul Mu'alimin, tepatnya di Desa Jatirejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Usai kejadian ini viral di media sosial memicu berbagai reaksi dari warganet, termasuk seruan penggalangan dana. Dalam pernyataannya, Zuhdi mengatakan dirinya diminta uang damai sebesar 25 juta rupiah oleh wali murid. Namun usai dinegosiasi, rupanya denda tersebut pun berkurang menjadi 12,5 juta rupiah. Meskipun denda tersebut pun tidak tercantum dalam kesepakatan damai yang tertulis. Untuk menutupi denda tersebut, Zuhdi pun awalnya berencana menjual motornya. Namun rupanya dirinya mendapat bantuan dari teman-temannya meskipun itu berhutang. Ya, atas denda tersebut Zuhdi pun merasa keberatan dan sedih, mengingat pendapatannya hanya 450.000 per 4 bulan sekali selama dirinya mengajar puluhan tahun di madrasah diniyah tersebut. Selanjutnya Zuhdi pun menceritakan kronologi kejadian bermula pada Selasa 30 April 2025 sekitar pukul 14.30 WIB saat dirinya sedang mengajar pelajaran fikih di kelas 5. Kemudian dirinya terlempar sendal ke arah pecinya dari arah siswa kelas 6 yang bermain di luar kelas. Namun saat ditanya tidak ada satu orang siswa pun yang mengaku, hingga pada akhirnya Zuhdi pun memperingati akan dibawa ke kantor. Sontak siswa pun menunjuk anak berinisial D sebagai pelakunya. Sehingga secara spontan Zuhdi pun langsung menampar anak tersebut bermaksud memberi hukuman dan mendidik, bukan bermaksud melukai. Namun pada keesokan harinya, tepatnya pada 1 Mei 2025, kakek sekaligus ibu dari siswa berinisial D tersebut pun secara bergantian datang ke sekolah dan melaporkan ke kepala sekolah Madin tersebut. Meskipun pada saat itu menurut Zuhdi, siswa berinisial D tersebut dalam keadaan baik-baik saja, bahkan sedang latihan upacara di sekolah. Selanjutnya mediasi dilakukan pada hari yang sama, tepatnya pada pukul 14.00 WIB dengan kedua belah pihak, dari pihak orang tua sekaligus pihak kepala Madin. Ya, pada saat itu guru Zuhdi pun sudah mengakui perbuatan atas pemukulan tersebut dan sudah menyampaikan permintaan maaf. Kemudian ibu siswa tersebut pun sudah menerima. Namun tepatnya pada 10 Juli 2025 pihak keluarga dari siswa beserta anggota polisi mendatangi Madin untuk menyerahkan surat pemanggilan terhadap guru Zuhdi dari Polres Demak. Usai diskusi, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi di rumah kepala Madin, yaitu Miftahul Hidayah. Namun tepatnya pada 12 Juli 2025 mediasi lanjutan pun dilakukan yang juga dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari pihak guru serta
anggota Forum Komunikasi Madiniyah dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, ketua yayasan, serta keluarga dari Guru Zuhdi dan juga keluarga dari wali murid. Yang dimana dari hasil mediasi tersebut, Zuhdi pun dituntut uang senilai 25 juta rupiah. Meskipun usai dilakukan diskusi, akhirnya denda tersebut pun berkurang menjadi 12,5 juta rupiah. Wah, nggak habis pikir sih ya gimana perasaan, hati sekaligus pikiran dari wali murid si anak ini. Bayangin penghasilan 400 ribu untuk 4 bulan tapi masih dituntut uang senilai 25 juta atau 12,5 juta. Padahal nih ya kalau bisa dibilang anaknya ini nggak kenapa-napa. Itu pun gurunya dengan tujuan mendidik. Tapi kalau menurut kalian gimana nih guys? Yuk isi. Pak Ustadz Judi. Sementara kancamu. Gue mau kelas 5. Tuncalke Pak Ustadz Judi. Sementara kancamu. Terus kenapa Pak Ustadz Judi? Ya, terus. Karena Judi aku, padahal sebentar aku. Sementara siapa kamu? Fadil. Fadil itu kelas berapa? Kelas 6 yang sudah lulus. Oh sudah lulus ya. Terus kejadian terjadi. Terus aku kan ke kelas sih. Ya. Nah, kalau ditakoki mau sing Tuncalke sopo. Lah dari ini Alkiki orang sing ngomong aku. Lah karena aku diparani, kowe mau ora sing ngono dikeplaki. Plok. Kowe langsung dicekel Pak Guru, langsung dikeploki. Ping piro nek ngeploki? Kula boten ngertos. Terus berarti dikeploki terus piye? Dikeploki tok anu. Dikeploki. Apa titimu apa sirah? Sirah kene. Sirah. Ping piro? Boten ngertos kok. Bener toh? Ternyata ada campur tangan LSM dalam kasus Mbah Zudi, guru diniyah usia 63 tahun di Demak yang didenda 25 juta oleh wali murid gegara menampar murid. Mbah Zudi bilang sebetulnya si wali murid bernama Siti itu langsung datang usai kasus penamparan dan dia pun sudah minta maaf. Tapi 3 bulan kemudian datanglah 5 orang dari sebuah LSM menyebut jika Mbah Zudi sudah dilaporkan ke polisi karena kasus penamparan itu. Mbah Zudi pun diminta uang 25 juta jika kasus ingin damai. Maka terpaksalah Mbah Zudi nyari kesana kesini 25 juta itu, termasuk menjual motor satu-satunya. Wah, memang yang namanya LSM itu banyak sekali tingkahnya kalau soal duit. Keluarga besar 25 minta maaf sama Pak Yudi kalau ada langkah salah atau perkataan salah. Ya, pokoknya biar untuk istilahnya kebaikan, untuk pembelajaran ke depannya. Di pihak manapun untuk pembelajaran. Ya, kita sebagai wakil dari keluarga saya minta maaf. Nah, ini sekedar kalau kemarin telah terima uang 12,5, ini uangnya dikembalikan ke Pak Yudi lagi. Jadi saya mewakili Pak dengan tangan terbuka, dengan tangan hati, kita maafkan yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah terjadi kemarin. Nah, lalu yang kedua kalinya, ini bahwa Pak Yudi dengan mungkin belum bisa menyampaikan berkait dengan masalah kemarin pada saat penyelesaian damai itu memang ada istilahnya ganti rugi sebesar 12,5 dari pihak Bu Sulma ada 3 trip untuk mengembalikan, tapi dari Bapak Mas Yudi mau menolak. Pada dasarnya uang yang 12,5 yang sudah terlanjur diberikan itu ikhlas ya. Terima ulangan dhewe. Itu hanya tanda cinta saya aja kepada Pak Kiai Zudi. Saya terenyuh beliau harus naik motor ke tempat ngajarnya dengan sarana seadanya ya kan. Maka saya tadi pas kebetulan di jalan lewat Daler, saya spontan beli motor untuk beliau. Dari awal ketika melihat dituntut 25 juta sudah saya niatkan, kalau beliau harus bayar 25 juta itu yang bayar saya. Dan insya Allah doanya Pak Kiai Zudi bersama istri insya Allah dalam waktu dekat ini kita berangkatkan umroh. Iki mengke bisaroh kula dalu punika saking majelis punika cara enten bisaroh duka pinten insyaallah dalu punika kula paringaken Pak Yai ingkang
wonten Demak Guru Madin punika. Sebagian bisaroh kula mengke kula paringne para guru-guru Madin TPQ wonten menika masjid. Wes mengke koordinasine kalih Mas Zen nggih. Tapi jenengan dengan terserah jenengan. Nggih. Saya nggak melu ini. Barokah pokoknya. Barokah. Ampun cilik hati. Nggih, wis bolone wakeh jenengan iki. Saya kira terkadang persoalan yang sewajarnya antara guru dan murid, tetapi ini yang dibesar-besarkan, apalagi sampai ada timbul ancaman bahkan denda yang sangat kita ini. Siapa lagi yang mendidik anak-anak kita kalau bukan beliau-beliau ini? 30 tahun mengabdi, keikhlasan yang beliau bukan untuk apa-apa, tetapi apa yang beliau dapat dari masyarakat, kata demikian. Saya berharap ini harus selesai dan dicabut perkaranya dan beliau terbebas dari tuduhan-tuduhan yang tidak enak. Saya bukan hanya menangis, terpukul mendengar. Semoga hal ini bisa menjadi pelajaran memang dari kedua pihak teman-teman ya, dan guru-guru juga lebih harus bisa mengontrol lagi emosinya. Lalu dari pihak wali murid juga jangan terlalu over dalam menanggapi hal ini teman-teman ya. Satu sisi lain memang banyak guru-guru yang terlewat batas dalam cara menanganinya, baik hukuman fisik ataupun apapun kepada murid itu tidak bisa dibenarkan teman-teman ya. Sisi lain orang tua juga harus pasrah, harus benar-benar mempercayakan muridnya, tapi dengan kontrol yang normal teman-teman ya. Harus dikontrol juga, tapi dalam batas-batas yang normal teman-teman ya. Sebab di zaman ini ketimpangan itu terus terjadi. Sisi lain ada wali murid yang keterlaluan seperti ini. Ini sudah kelewatan batas ya. Saya anggap kelewatan batas hal ini loh ya. Lalu kenapa kelewatan batas? Karena kan tidak ada bekas luka juga di murid ini. Kemudian di sisi lain ada juga wali murid yang sudah mempercayakan anaknya kepada lembaga, kepada kiai, kepada guru, kepada sistem yang ada di lembaga tersebut, tapi malah guru-gurunya atau kiainya yang benar-benar melampaui batas, bahkan sudah melampaui batas kemanusiaan, seperti berbuat aneh-aneh kepada murid perempuan atau laki-laki yang banyak beredar itu. PR itu teman-teman ya, memang harus diselesaikan itu teman-teman, PR semacam itu. Dan itu juga menjadi PR untuk orang tua agar mempercayakan muridnya kepada guru-guru yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau dibandingkan mempercayakan kepada guru yang menghukum anak dengan memukul tapi dalam batas-batas teman-teman, sesuai batasnya, tidak sampai menciderai fisik atau mentalnya, dibandingkan dengan mempercayakan anak kita kepada guru-guru yang melampaui batas dalam memperlakukan muridnya. Ini sebenarnya perlakuan murid atau perlakuan Mbak Sudi atau Kiai Sudi ini kepada murid itu masih beruntung teman-teman ya, karena siswanya itu tidak salah pilih sebenarnya, daripada kita menaruh anak kita kepada lembaga-lembaga yang kayak gitu, yang kiainya yang cibul-cibul, yang segala macam, yang sudah melampaui batas di luar kewajaran manusia teman-teman ya. Sebaiknya sebenarnya cara Pak Sudi ini atau Kiai Sudi ini teman-teman masih tergolong normal ya, masih tergolong normal karena pemukulannya tidak membekas apapun pada fisik gitu teman-teman ya, dan anaknya juga bisa cerita bebas gitu, berarti kan dia mempunyai keberanian juga, walaupun guru-guru yang lain juga tidak dibenarkan juga. Kejadian ini sebagai pelajaran untuk guru-guru yang lain agar memperlakukan murid itu di batas-batas yang normal teman-teman. Sebab nggak sama sudah, budaya nggak sama, kemudian peradaban sekarang dengan zaman dulu itu sudah nggak sama, kemudian undang-undangnya guru tidak ada sekarang, yang ada hanya undang-undang anak, tapi undang-undang guru tidak ada. Ini juga PR untuk pemerintah sebenarnya teman-teman ya, karena biar adil gitu loh teman-teman ya. Kalau zaman dulu kita digituin sama guru, kemudian lapor kita ke orang tua, ya maka kita akan ditambahi oleh orang tua kita gitu loh teman-teman ya. Dan guru zaman dulu juga
nggak kayak sekarang gitu loh, yang sudah abnormal gitu sebagian guru-guru ya teman-teman ya. Oke, itu saja dari kami. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.